Hello viewers, welcome. How are you guys? I hope you are in a good condition. Now, I will tell you a little about adjective clause. Before we start, let me introduce myself. I am Clarita Wihelmina Sulastri, and this video is a part of my assignment. Okay, let's start. For the first place, what is the clause? Clause is a group of words containing a subject and a verb. So, clause ini adalah sebuah kalimat yang di dalamnya ada subjek dan ada kata kerja. Apa saja clause itu? Oke, berikutnya kita akan masuk ke independent clause. Independent clause is a complete sentence. It's containing the main subject and a verb of a sentence. Jadi independent clause atau yang sering disebut sebagai kalimat utama merupakan sebuah kalimat yang lengkap, di dalamnya ada subjek dan ada kata kerja. Berbeda dengan independent clause, ada dependent clause yang merupakan kalimat tidak lengkap. Independent clause harus dihubungkan dengan independent clause dan tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dependent clause it must be connected to an independent clause. Karena dia bergantung pada independent clause. Berikutnya yang menjadi topik bahasan kita adalah adjective clause or relative clause. What is it? Adjective clause is a dependent clause that modifies a noun. It describes, identifies, or gives further information about a noun. Jadi adjective clause adalah klausa yang menerangkan atau memberikan informasi tambahan untuk kata benda atau noun. Oke, kita lihat contohnya. Example, independent clause, I like the author. And dependent clause, she wrote the vampire novel. Jadi, di independent clause, itu adalah I like the author. Kalimat ini bisa berdiri sendiri, berbeda dengan she wrote the vampire novel. Siapa she? Jika tidak ada independent clause. Jadi, dependent clause menerang kalimat seperti informasi tambahan lah, dan ini digabungkan dalam sebuah adjective clause dengan who. Oke, kita coba ya. I like the author who wrote the vampire novel. Jadi saya menyukai penulis yang menulis novel vampir itu. Oke, adjective clause dibentuk oleh relative pronoun dan relative adverb. Apa saja yang termasuk dalam relative pronoun? Ada who, whom, whose, which, and that. Sedangkan relative adverb ada where, when, and why. Tadi pada contoh yang tadi digunakan who. I like the author who write the vampire novel. Untuk lebih jelasnya kita lihat lagi. Oke. Pada bagian pertama kita akan membahas mengenai relative pronoun. Di relative pronoun ini ada who, whom, which, that, and whose. Who digunakan untuk subject pronoun atau menerangkan orang yang kedudukannya sebagai subjek, misalnya she atau he. Sedangkan whom object pronoun menerangkan orang yang kedudukannya sebagai objek, misalnya him, her. Sedangkan which menerangkan objek atau subjek tapi yang merupakan kata benda dengan it. Sedangkan that menerangkan subjek ataupun objek, bisa juga noun ataupun person, bisa kata benda maupun orang. Jadi that ini seperti dalam bahasa Indonesia adalah yang. Saya menyukai penulis yang menuliskan novel tentang vampir itu, atau saya menyukai gelas yang ada di meja itu. Jadi itu that. Berikutnya whose. Whose ini lebih ke arah kepemilikan atau kepunyaan. Dia di dalamnya tuh menggunakan possessive adjective ataupun possessive pronoun. Misalnya mine, yours, your, our, seperti itu. Kita lihat berikutnya.
Oke, tadi kan kita bahas subjek, objek. Apa sih subjek and objek itu? Jadi dalam pronoun ada subjek and objek. Subjek pronouns misalnya I, you, he, she, we, seperti yang dilihat pada slide tersebut. Sedangkan objeknya me, you, him, her. Jadi subjek yang melakukan tindakan, sedangkan objek yang dikenai tindakan. Jadi misalnya saya memukul dia. Saya adalah subjek, sedangkan dia yang dipukul adalah objek. Oke. Possessive adjective dan possessive pronoun. Ini lebih ke arah kepunyaan, kepemilikan. My book, punya saya, buku saya. Yours, milikmu, seperti itu. Oke. Bisa dibaca sendiri ya, yang mana yang termasuk subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, and possessive pronoun. Kita lanjut, berikutnya adalah contoh dari pronoun. Yang pertama adalah subject pronoun. I see a dog. Yang mana yang merupakan subject pronounnya? Jadi subject pronounnya di kalimat ini adalah I. Saya yang melihat anjing itu. Saya sebagai pelaku. Nah, sedangkan object pronounnya Steve buy a pizza for us. Jadi subjek objek pronoun atau yang dikenakan tindakan adalah us, kami yang dibelikan pizza oleh Steve. Jadi Steve yang melakukan, Steve sebagai objek dan kami sebagai Steve sebagai subjek dan kami sebagai objek. Oke, yang berikutnya possessive adjective. Nah, possessive adjective ini digunakan sebelum kata benda. Jadi untuk kepemilikan benda, I broke hair roller a day before. Jadi saya mematahkan penggaris milik dia sehari kemarin. Sebelum hair ada, setelah hair ada ruler. Jadi setelah adjective, possessive adjective diikuti oleh noun. Sedangkan possessive pronoun tidak demikian. Jadi misalnya ini, the guitar is mine. Mana yang possessive pronounnya adalah mine, milik saya. Oke. Setelah itu kita lanjut ke relative adverb atau yang menerangkan. Relative adverb di sini ada 3, when, where, and why. Ada adverb of time yang menerangkan waktu, adverb of place yang menerangkan tempat, dan adverb of reason yang menerangkan alasan. Kita langsung masuk saja. Oke. If relative adverb is not used to modify a place, time, and reason, the preposition in, on, at must be included in the adjective clause. Jadi, jika dalam sebuah adjective clause tidak digunakan where, why, and when untuk menerangkan tempat, waktu, dan alasan, di dalamnya di kalimat tersebut harus memasukkan preposition seperti in, on, dan at. Jadi misalnya kita tidak gunakan relative adverb tapi gunakan relative pronoun. Jadi di dalam relative pronoun itu harus menyertakan in, on, dan at untuk di dalam sebuah kalimat adjective. Misalnya I still remember the day we first met. Oke, jika relative adverbnya I still remember the day when we first met. When di sini sebagai relative adverbnya. Yang menjadi adjective clause-nya di sini when. Kan ini menerangkan waktu. Jika kita tidak menggunakan when, misalnya I still remember the day on which we first met. Jadi kita di situ gunakan relative pronoun which dan menyertakan preposition on. Jika kita tidak menggunakan relative adverb untuk menerangkan waktu, tempat, ataupun alasan. Oke.
berikutnya adalah contoh-contoh dari adjective clause. Yang pertama, adjective clause, Lian bought a big house yesterday. She have a lot of money. Jadi adjective clause-nya, Lian who have a lot of money bought a big house yesterday. Si Lian who, karena di sini menggunakan she, dan she itu adalah subject pronoun, maka digunakan who sebagai untuk kalimat adjektifnya. Berikutnya, the teacher give us a lot of homework every day. I hate her. Her merupakan objek pronoun, maka digunakan whom untuk kalimat ini. The teacher whom I hate give us a lot of homework every day. Berikutnya, adjective clause yang berikutnya. The book is thick. You read it. The book that you read is thick. Jadi, it di sini, di that, bisa digunakan sebagai subjek maupun objek, sama saja. It yang subjek ataupun objek digunakan that ataupun which. Untuk which-nya, the cloth is beautiful and neat. You sew it. The cloth which you sew it is beautiful and neat. Untuk kedua contohnya di sini, it-nya sama-sama berada pada objek. Berikutnya, Annie always watch new movie. Her house is close to the cinema. Kalimat adjektifnya, Annie whose house, sebelum whose, setelah whose ada noun. Annie yang memiliki rumah dekat dengan bioskop selalu menonton film terbaru. Seperti di sini, her house. Setelah her yang merupakan possessive adjective ditambahin house yang merupakan noun. Contoh berikutnya, the building is yellow. He works there. The building where he works is yellow. Jadi kalimat ini menerangkan adverb of time, adverb of place, menerangkan tempat. Bangunan yang warna hijau yang warna kuning itu tempat dia bekerja. Untuk berikutnya yang menerangkan waktu. I'll never forget the day when I was 17 years old. Jadi when menerangkan waktu. Berikutnya menerangkan alasan. You is the main reason why Dian leave her company. Okay, that's all for me. Thanks for your attention. Have a good day, guys. And for Madam Annie, I miss you so much.